banyak yang memimpikan untuk bisa kuliah ke luar negeri, apalagi di Korea. Bagi pecinta drama Korea atau pecinta K-pop, pasti sangat mengidam-idamkan bisa kuliah di Korea. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan alumni dari Kyongsung University, Busan, Korea, Kak Ratna Permatasari. Yeay. Sapa dong Kak pakai bahasa Korea. Annyeong, Yorobun. Oh my god, Yorobun. Apa artinya Kak? Hai semuanya. Hi everyone. Annyeong, Yorobun. Oke Kak, nah Apa nih? sebelum kita masuk ke pembahasan kuliah S2, saya mau nanya nih kabar Kak. Saya manggilnya biasanya Kak Re. Iya. Kak Re, gimana kartu? Oh nggak boleh ya? Ya nggak apa sih. Ya alhamdulillah baik kabarnya. Ya meskipun lagi masa-masa corona ini kan alhamdulillah bisa silaturahmi kan ya. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa. Aman-aman. Aman-aman. Ya Ica gimana kabarnya? Alhamdulillah selalu baik-baik saja meski di tengah pandemi COVID-19 Wih, ini. YouTube tetap jalan ya. Meskipun di tengah pandemi. Insya Allah diusahakan. Istiqomah. Harus istiqomah. Insya Allah. Nah Kak, apa kesibukannya sekarang? Sibukannya sebenarnya sibuk kerja sih. Begitu sampai di Indonesia langsung kerja, langsung besoknya langsung kerja. Masya Allah. Gak ada waktu istirahat di tengah COVID. Enggak. Oke Kak, nah sekarang pembahasan ke S2. Oh S2 boleh. Nah, Kak, Gimana? kan Kak Reni kuliahnya ini kan maksudnya S2 di Korea lagi. Di Korea gitu. lagi. Itu pernah bermimpi nggak sih sebelumnya? Oh, pernah bermimpi untuk sekolah ke luar negeri ya. Cuma ke luar negerinya kemana terserah sebenarnya. Gak ada negara tujuannya sebenarnya. Entah itu mau ke Europe, mau ke Amerika kemana gitu, ke negara-negara lain itu nggak pernah ada listnya. Yang penting ke luar negeri lah gitu. Terus satu lagi yang penting pakai beasiswa. Karena kan nggak mungkin nih mau sekolah S2 tuh mahal ya, harus pakai beasiswa
S2. Seperti culture shock gitu. Iya, culture shock. Atau mungkin yang dari sini aku mikirnya di Korea gini-gini, ternyata pas di sana kayak gitu. Sebenarnya yang pertama di Korea yang bikin culture shock itu yang pertama hari pertama sampai itu harus ketemu langsung sama profesor yang nerima. Gitu sampai ketemu, ini kita orang Sumbawa ya. Orang Sumbawa udah katrong deso ya. Udah semuanya capnya itu udah pas banget. Terus di sana harus makan malam itu pakai sumpit. Nah, ini ya terbiasa. Nggak ada prepare juga bakalan ke Korea kayak gitu, nggak ada gambarannya. Waktu itu kan juga beasiswanya itu masih apa ya? Masih antara iya dan tidak gitu. Nah, terus pas udah nyampe Korea itu culture shock pertama karena pertama nggak bisa pakai sumpit. Nah, jadi pas makan malam pertama bareng profesor yang menerima itu aku minta tolong temanku yang udah dia kan di Jepang 4 tahun S1-nya ngambilin diambilin jadi diambilin makanan itu nggak bisa kan ya, Terus pas makan? ya biasa aja kan ada ini bisa kalau pas makan Oh, cuman pas ngambil aja. pas ngambilnya kan teman pakai sumpit, profesor juga pakai sumpit, masa aku pakai sendok kan nggak lucu, jadi aneh sendiri. Tapi kalau yang lain-lain sih apa ya, kalau di Korea tuh banyak hal baru sih yang nggak ada di kita gitu, terutama bagi kita yang dari kampung lah. Jadi kelihatan banget bedanya lah, sistem pendidikan, fasilitas segala macam beda, jauh berbeda. Kalau ini Kak, tantangannya. Oh, tantangannya Suka dukanya di sana kayak gimana? suka dukanya kalau suka dukanya mungkin lebih ke lifestyle ya. Lifestyle kita kan kita jilbab, terus makan juga beda ya tanda kutip. Jadi pas di Korea ya udah kalau mau makan ya harus hati-hati, tanya dulu ini ada rejinya kan, reji itu babi. Kalau kita minta tolong ya bilang aja reji pekujusiu kayak gitu. Tolong iya tanpa babi kayak kalau memang ada, dan di sana memang kita tidak bisa memastikan itu makanan di luar ya, tidak bisa dipastikan halal 100%. Masaknya juga. Iya, kita nggak tahu cara sembelihnya. Misalnya kita udah menghindari nih nggak makan babi, ya tapi penggorengannya gimana? Atau Bekas babi. ya nggak tahu. Terus piringnya gimana? Kan nggak pernah tahu ya, yang setelah kita pakai atau yang sebelum-belumnya siapa yang pakai, kita nggak pernah tahu itu bekas siapa dan siapa yang pakai. Nah, untungnya kalau di Korea itu kita masih ada perkumpulan mahasiswanya, jadi setiap Jumat kan kita biasanya weekdays itu Senin Jumat berarti sibuk masing-masing di lab. Nah, kita punya pertemuan 1 kali dalam seminggu itu setiap hari Jumat malam, ketika semuanya sudah selesai nge-lab jam 9 malam selesai nge-lab. 9 malam. Paling lama tuh ada yang lebih lama juga sih, maksudnya yang oke lah bisa break kayak gitu. Jadi kita ada pengajian, jadi sesama kita aja mahasiswa Indonesia itu sharing. Nah, kalau sharing ya suka dukanya ya banyak lah, ada yang profesornya begini lah, ada yang ininya, pokoknya banyak suka dukanya. Kalau sukanya ya di luar negeri, jalan-jalan, lihat opa-opa kan suka tuh Jadi fresh. iya, di sana sih kalau masalah fasilitas bagus, kalau apalagi masih di Asia ya gampang dan ya terjangkau lah. Kalau misalnya mau sekolah ke sana masih bisa lah, misalnya orang tua datang juga, dibandingkan kalau ke Amerika itu kejauhan. Kalau masih di Asia ya masih bisa lah gitu ya. Kalau ini biaya hidupnya. Oh, biaya hidup kalau biasanya di sana kalau untuk rumah aja nih ya, ini 350.000 won ya, sekitar ya 3,8 juta atau 4 juta lah per bulan. Itu rumah doang. Masya Allah. Itu rumah doang. Terus kalau sama ininya ya biaya hidupnya ya kalau kamu irit ya 200-300 ribu atau ya 3 juta bisa irit, itu udah irit 3 juta Per bulan. ya per bulan, ya mungkin 7
apalagi ini di Korea gitu, tempat pusatnya hiburan. Tempat pusatnya hiburan. Ya paling iman sih yang di ini ya, yang diuji istiqomah apa tidaknya. Nah kalaupun kita misalnya mulai oleng-oleng nih, yaudah kita ikut perkumpulan kan setiap Sabtu Minggu biasanya di masjid itu ada, kebetulan biasanya kita ada perkumpulan yang di masjid, kita ikut biasanya ya untuk ngecas iman lah. Kalau nggak gitu kan ya mau di Indonesia mau di luar negeri pun tetap kan harus ngecas iman gimana pun caranya. Nah kalau di sana tuh memang ada, selain yang di kampus ya, yang di kampus tuh setiap sekali seminggu tetap ada kita ya ngaji bareng, sharing-sharing. Nah kalau yang sama ustadz biasanya ada ustadz ya, kalau di Busan itu dari Indonesia ustadznya, ada ustadznya dari Indonesia. Biasanya kita ada juga yang namanya misalnya kayak seminar mungkin ya, kok seminar sih, ini apa namanya, ceramah-ceramah singkat seperti itu. Kadang kita juga nginep di masjid. Nah sebenarnya tantangannya itu yaitu kita harus menyesuaikan karena kan kita minoritas di sana, jadi semuanya serba tantangan. Gaya hidup, cara makan, semuanya karena kita beda, muslim terutama ya. Kalau muslim apa sih yang utama sih, masalah makanan. Kalau berpakaian sih alhamdulillah mereka paham, kita pakai jilbab, ada yang pakai cadar juga. Di Korea ada yang pakai cadar juga. Nah ya mungkin kelihatannya tetap aneh di mata mereka, tapi mereka tuh untungnya bodo amat. Di luar negeri tuh satu keuntungan, bodo amat, mereka tuh nggak akan ngurusin urusan kamu mau pakai celana yang segini kayak baju yang segini kayak mereka nggak akan peduli. Itu saking mereka apa bebas kayak gitu ya. Terserah kamu berekspresi seperti apa. Tapi paling kalau misalnya musim panas nih kita pakai jilbab, paling ditanya ini kenapa sih dipakai gitu padahal panas gitu katanya. Ya kita ya senyum aja, kincana kita bilang kayak gitu, gak apa-apa. Agak-agak mengerti lah kincana. Terus mereka ya paham kalau udah kayak gitu. Ya paling ditanya-tanya aja, asal kita terbiasa dengan hal seperti itu. Jangan terlalu baper gitu. Ya nggak usah baperan lah, baper-baperan nggak ada ujungnya ntar. Jangan terlalu tersinggung. Oh ya, itu lokasi masjid berarti di sana masjidnya Sejam kalau saya sejam dari kampus, sejam dari rumah. Ya 40 menit lah, 40 menit bolak-balik. ya, tapi kan kalau di Korea semua online. Oh iya. Mau naik kereta jam segini, oh nyampenya jam segini. Ya pasti nggak kerasa sih, karena di perjalanan kalau pergi malam aja ya tetap aman gitu. Jam 12 malam aja loh, bahkan walaupun ada tetap yang mabuk ya kita nggak bisa menghindari ya. Kalau ya mereka punya budaya sendiri, kita minoritas juga ya numpang hidup lah istilahnya di negara orang ya, paham-pahami aja. Kalau ini kan terkait bahasa di sana. Oh bahasa. Interaksi sama orang-orang di Korea tuh kayak gimana sih? Kalau di Korea, kalau di kota-kota besar itu alhamdulillah masih gampang. Mungkin kalau di kota-kota kecil kali ya, mereka tuh benar-benar pakai bahasa Korea. Terus saturi itu logatnya gitu. Ya, beda-beda kayak kita, kamu KSP, aku Sumbawa, beda kan cengkoknya kan. Agak beda. Nah itu beda. Nah apalagi udah sama Lombok beda banget kan. Nah di sana juga seperti itu. Mereka kalau sama orang asing alhamdulillah welcome. Tapi misalnya kalau di kota-kota kecil mungkin ya beda ya. Kalau di kota-kota kecil, kalau kebetulan yang saya itu kotanya tuh kota apa ya, kota kedua lah. Kayak jadi kota kedua di jadi kan di Busan, jadi itu kota kedua di Korea Selatan kayak gitu. Jadi masih aman lah. Mau diajak bahasa Inggris juga beberapa masih, terutama yang muda-muda itu kan masih antusias, masih bisa lah walaupun mereka tetap dengan apa ya, logatnya Logat mereka. Korea Nah, yang logat khas. Korea. Soalnya mereka tuh kadang nggak pede, padahal pinter gitu. Mereka nggak pede. Nah kita kebalikannya, over pedenya. Kepedean. Kita kepedean kadang. Tapi itu modal penting loh di luar negeri. Kita tuh pede, harus pede walaupun ya tetap dengan keterbatasan masing-masing. Gitu.
negara yang luar kotanya atau luar negaranya tuh suka di ini kan di mereka baik-baik aja. Tetap sama lah, ya, kan nggak cuma orang Indonesia di Busan, ada orang Vietnam, ada orang Thailand, ya banyak dari negara-negara lain juga. Nah, tadi tertarik gimana sih Kak belajar bahasa Koreanya, kan tadi bilangnya waktu berangkatnya mepet kan? Waktu berangkatnya mepet. Terus waktu itu saya cuma 3 hari balik ke Sumbawa hanya untuk ngambil baju aja langsung berangkat karena memang ada aturan kita harus keluar dari Indonesia sebelum tanggal 10 Desember. Jadi 9 Desember udah berangkat. Nah, pas di Korea alhamdulillahnya karena kita mungkin ada kerjasama istilahnya pemerintah ya, itu jackpot banget sih, apalagi nama pemerintah kerjasamanya gitu ya. Alhamdulillah mereka fasilitasi untuk belajar bahasa Korea. Itu saya ke Korea zero, bener-bener nggak tahu abjad Korea itu seperti apa, saking nggak ada gambaran mau ke sana, nggak pernah ada gambaran mau ke Korea. Iya, kalau itu kan dari drama-drama ya, yang masih orang Hyo kan kayak gitu-gitu kan gampang. Iya, tapi kan untuk mengerti abjadnya bener-bener baru belajar pertama kalinya tuh di Korea. Kalau orang-orang lain mungkin udah persiapin diri, saya enggak. Yang Hangul dan Hangul ya, abjadnya tuh Hangul. Terus alhamdulillah belajarnya nggak lama sih kalau itu. Terus dari kampusnya emang menyediakan. Saya kan perginya itu Desember ya, awal Desember nyampe sana. Mereka tuh masih semesteran, belum liburnya itu tanggal 20-an. Nah, begitu udah 2 minggu di sana, terus sama profesor dikasih tahu kalau kita akan ada kelas bahasa gitu selama 2 bulan. Jadi Desember, Januari, awal Februari berakhirnya. Nah, kan Maret udah mulai kuliah tuh, awal Maret. Jadi selama itu bisa belajar dan itu gratis. Alhamdulillahnya seperti itu. Nah, untungnya itu karena kita juga bertuju kan, nggak cuma sendiri. Kalau sendiri ya mungkin dia mikir-mikir, kamu harus bayar nih gitu. Ini bertuju dan itu semuanya beasiswa pemerintah. Nah, mungkin ada yang pengen nih Kak ke Korea, gimana sih tipsnya? Bukan ke Korea aja, misalnya pengen belajar gitu. Apa sih yang harus dipersiapkan? Sekolah ya, ke Korea. Mau kuliah lanjut S2 atau Kalau tipsnya sih seperti kebanyakan orang pada umumnya, yang pertama banget harus dipunya sama orang itu niatnya mau sekolah luar negeri. Nah, itu harus niat dulu. Kalau nggak niat ya entah lewat pintu mana rezekinya kan kita nggak pernah tahu. Yang penting niat aja dulu. Ya lo niat mau ke luar negeri sekolah S2-nya, kalau bisa pakai beasiswa itu doanya tuh. Nah, terus yang kedua, jangan tanya dulu ke orang lain, tanya ke Om Google aja dulu. Kita harus belajar dulu, mempersiapkan diri dulu. Jangan tiba-tiba ya, misalnya Ica tahu saya pernah ke sekolah ke luar negeri, tanya Kak gimana sih cara-caranya. Kamu harus usaha dulu baru nanya ke orang lain nanti untuk lebih jelasnya, untuk detail-detailnya kayak lebih ke teknis gitu ya. Lebih ke misalnya hidup di sana gimana sih gitu. Tapi kan kalau untuk kamu pengennya itu, kamu ya cari dulu informasinya, jangan malas baca. Karena kalau hanya sekedar ngandalin dari orang lain, ya orang itu hanya sekedar membalas mungkin chat kamu, tidak mungkin dia sedang dalam keadaan Harus sibuk. ada usaha dari kita. Iya, dari kita sendiri dulu, karena yang punya kemauan kan kita pergi luar negeri. Nah, kalau ngandalin orang lain kan beda ya, effortnya juga beda. Ketika kita mengusahakan sendiri segala sesuatunya, itu pasti akan nge-feel sendiri ke kita. Feedback positifnya itu akan berasa di kita oh ternyata kita ngusahain ini, oh kita memperjuangkan ini gitu, oh di doa ini kita yang perjuangkan kayak gitu. Habis itu cari-cari informasi universitas, dapat ya udah di searching admissionnya itu seperti apa, dilihat file-file yang dibutuhkan apa, yang terutama bahasa. Biasanya karena kita orang asing anggapannya ya, jadi kalau kita nggak bisa bahasa Korea ya bahasa Inggris, udah itu aja. Nah, kalau S1 biasanya level bahasa Koreanya minimal level 3. Kalau Korea kan level 6, itu paling tinggi. Nah, kalau 3 berarti kan udah intermediate lah. Saya kalau bahasa Inggris TOEFL 500-an, mungkin ya udah intermediate, udah bisa komunikasi segala macam, udah aman, mungkin kayak gitu. Sama berkas-berkas yang lain-lain sama aja lah, semua beasiswa di mana-mana yang keluar negeri searching aja. Administrasinya lah dulu. Persiapan
yang lain-lain sebagainya pekerjaan ya, semoga pekerjaannya ya dipermudah, lebih lancar, segala sesuatunya dipermudah lah, urusan dunia dan akhirat. Masya Allah. Insya Allah sampai surga. Amin. Oke Kak, nah itu aja, sangat Iya. singkat tapi berkualitas. Insya Allah semoga teman-teman bisa mengambil pelajaran atau informasi-informasi penting di video kali ini. Nah Kak, sebelum kita tutup, bisa kali kita bahasa Korea dulu. Apa nih? Menutupnya Ini mau nutup ya pakai bahasa